Hai everyone, welcome to podcast kita. Hari ini aku nggak cuma sendiri nih, aku ditemenin sama teman-teman aku. Hai, nama aku Pradia. Hai, aku Mika. Nama saya Adit. Nah, mereka yang akan menemani kalian dalam podcast kita hari ini. By the way, nggak kerasa ya guys, udah masuk di bulan Mei aja di tahun 2021 ini. Iya nih Sas, bener banget. Tapi banyak banget bencana akhir-akhir ini seperti pandemi COVID yang masih belum stabil, serta banjir di beberapa daerah. Wah, sedih banget ya dengernya. By the way, kalian tahu nggak sih guys, banjir ini disebabkan karena apa? Setahu aku nih Sas, banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air, seperti sungai atau danau yang meluap. Selain itu, banjir disebabkan karena buang sampah sembarangan. Nah, halo, siapa pendengar podcast kita yang suka buang sampah sembarangan? Semoga nggak ada ya pendengar podcast kita yang membuang sampah sembarangan. Oh iya Sas, gimana sih cara menanggulangi jika terjadi bencana banjir? Cara menanggulangi banjir dengan cara menjaga lingkungan sekitar kita. Dengan contoh yang gampang aja nih, mengikuti program reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak cara lain lagi. Selain itu, aku akan kasih tahu ke kalian alat buatan anak bangsa yang digunakan untuk mendeteksi banjir, yaitu flood base untuk mengukur ketinggian genangan banjir dan one flood detector, alat untuk mendeteksi banjir yang terhubung dengan ponsel. Jadi kita bisa tahu deh di mana tempat yang banjir. Wah, keren juga ya karya anak bangsa. Lanjut ke topik selanjutnya deh. Aku ada pertanyaan buat Adit nih. Kira-kira kamu di rumah sedang produktif apa? Wah, seperti biasa, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Tapi, selain itu, aku juga membuat kerajinan dari limbah barang bekas, lalu menjualnya. Wah, kerajinan apa itu? Aku membuat kerajinan tempat tisu dari pelah pisang yang sudah aku keringkan. Dengan bahan yang mudah aku dapatkan dan membuatnya juga simpel. Wah, keren juga ya kamu. By the way, gimana cara kamu promosiin kerajinan kamu? Aku promosi di status WA dan Instagram. Dengar-dengar, kamu promosi lewat bahasa Jawa ya? Ya, seperti ini. Promo kerajinan saka barang bekas. Soal kualitas dijamin ora gawe kuciwa. Kualitas apik, rega rakyat. Ayo padha tuku. Wis ora ono tunggale. Promo iki mung ning sasi Mei iki lho. Ayo padha tuku, aja nganti ora keduman. Wah, selain bisa berkarya, kamu juga bisa melestarikan budaya Jawa ya dengan promosi menggunakan bahasa Jawa. Seperti ini nih guys yang harus kita contoh. Ngomong-ngomong soal budaya, aku jadi ingat pelajaran sejarah tentang para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya nih, ternyata perjuangan para pahlawan membuahkan hasil ya pada Indonesia saat ini. Setelah proklamasi, pendidikan bagi rakyat Indonesia terjamin, yaitu dulu hanya anak dari golongan tertentu saja yang dapat bersekolah. Namun sekarang semua dapat bersekolah. Selain itu juga menumbuhkan masyarakat dengan integritas yang tinggi. Pada bidang ekonomi, memberi kesempatan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka dari situ menumbuhkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada bidang sosial dan budaya, menumbuhkan masyarakat yang saling menghormati antar suku, agama, ras, maupun antar golongan, serta menciptakan masyarakat yang harmonis dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir, pada bidang politik, menciptakan sikap untuk membangun kehidupan baru menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Benar banget. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita harus dapat melaksanakan harapan para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan yang sudah mereka rebut dengan susah payah, dengan mengorbankan harta, benda, bahkan jiwa raganya. Cukup mudah, kita hanya perlu menjunjung semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan rela berkorban tanpa pamrih. The war would not have happened if the enemy had not attacked us. We will never suffer because our patriots were willing to sacrifice for us. So, we have to respect their sacrifices.
BTW guys, kita flashback dulu yuk ke topik awal kita tadi mengenai masalah banjir. Ada yang tahu nggak sih kalau setelah hujan berhenti lalu muncul panas matahari itu ada muncul fenomena loh. Fenomena apa itu? Jadi gini Dit, di beberapa daerah kalau sehabis hujan lalu muncul sinar matahari bisa terjadi fenomena alam. Fenomena alam ini biasa kita kenal dengan sebutan pelangi. Oh iya, ingat. Pelangi kan fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refraksi dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari yang selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Lalu, bagaimana dengan proses terjadinya pelangi? Terjadinya pelangi karena proses pembiasan. Matahari membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air dan menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya. Wow, alam semesta ternyata memiliki banyak fenomena yang unik dan menarik ya. Salah satunya adalah pelangi. Teman-teman, kalian tahu nggak bahwa dalam ayat Kejadian bab 1 ayat 7 yang berisi tentang maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya, dan jadilah demikian. Lantas pengertiannya apa, Mik? Jadi Tuhan menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya, dan Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Sungguh besar ya kuasa Tuhan, makanya kita sebagai manusia harus bersyukur dengan semua yang telah diberikan oleh Tuhan. Kalian tahu nggak, kita sebagai manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Namun seringkali kita tidak memperhatikan kesehatan kita, seperti contoh gangguan respirasi yang terjadi misalnya flu. Flu apa nih? Kan pengertiannya luas tuh, coba jelaskan. Flu sendiri disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus penyebab gangguan respirasi ini dapat menyebar melalui udara, benda yang telah terkontaminasi, maupun kontak fisik dengan penderita flu. Flu dapat dicegah dengan melakukan beberapa pencegahan, seperti mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh wajah, menjauhi keramaian. Oh, jadi itu ya penjelasannya mengenai flu. Sekarang aku jadi paham, guys. Aku tambahin sedikit ya, sistem koloid ini merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Walaupun secara mikroskopis bersifat heterogen, tetapi partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan padanya, sehingga tidak terjadi pengendapan atau bersifat stabil. Nah, maka dari itu guys, kita harus selalu menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang seimbang, serta melakukan olahraga, contohnya pencaksilat. Kalian tahu nggak kenapa aku merekomendasiin kalian pencaksilat? Wah, tentunya tahu dong, Sas. Pencaksilat selain olahraga juga berfungsi untuk mempertahankan dan membela diri saat ada ancaman dari orang yang macam-macam sama kita. Tapi, jangan disalahgunakan ya guys. Kalau kalian belajar pencaksilat, karena hari ini kalau aku melihat bahwa pencaksilat juga digunakan untuk hal-hal yang nggak baik tuh. Jadi kita ambil positifnya ya, guys, kalau belajar pencaksilat. Wah, setuju banget aku. Wah, gimana pendengar podcast kita? Kalian sudah memetik hal-hal yang kita bicarakan tadi belum? Sekian dulu ya podcast dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Terus jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. See you guys!